ataupun saya dalam posisi di mana ada orang lain tinggal di rumahmu dan saudara cuekin. Lucu sekali kalau saudara dalam posisi di mana ada seseorang yang tinggal bersamamu di rumahmu, engkau tidak tahu. Saudara gak pernah ngobrol sama orang tersebut yang tinggal di rumah saudara. Saudara gak kenal dia, padahal dia ada di dalam rumah saudara. Dia ngomong, terus kita diemin saja. Orang yang tinggal di dalam rumah kita. Lucu Bapak Ibu Saudara, menurut saya lucu. Karena ada orang yang tinggal di rumah saudara, tapi saudara gak kenal. Ada orang yang tinggal di rumah saudara, tetapi saudara cuekin. Ada orang yang tinggal di rumah saudara, ketika dia ngomong, saudara gak dengar. Padahal dia ada di dalam rumah saudara, bertugas untuk menolong saudara. Orang yang tinggal di dalam rumah saudara itu tugasnya menolong saudara, tugasnya untuk menghibur saudara. Kita sudah belajar banyak bahwa Roh Kudus yang diterima oleh mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu kita mengerti dan harus tahu betul-betul bahwa tubuh saudara itu adalah bait Allah. Tubuh saudara adalah tempat di mana Roh Kudus itu tinggal. Jadi kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu, terus engkau tidak merasakan apa-apa, engkau cuek, dia ngajak ngomong, engkau tidak dengar, ya, dia ada di tempatmu, engkau tidak rasa dia ada di tempatmu. Nah, pada saat saudara percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima dia, sebetulnya ketika saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya saudara menerima dia itu sebagai pribadi yang tinggal di dalam hidup saudara. Yang saudara terima yang namanya adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu dia tinggal di dalam hati saudara. Dia kemudian bertempat tinggal di dalam tubuh saudara. Tetapi banyak di antara kita tidak kenal siapa dia. Dan kita tidak menghiraukan suaranya, bahkan kita tidak berbicara kepada dia, padahal dia tinggal di dalam hidup kita. Padahal kita sudah pelajari selama beberapa minggu, Roh Kudus itu pribadi yang diutus. Roh Kudus adalah pribadi bagian dari Tritunggal Allah yang diutus Bapa dalam nama Yesus untuk menolong kita. Amin. Itu pribadi yang diutus oleh Bapa di surga untuk tinggal di dalam rumahmu, untuk menolongmu, untuk menghiburmu, untuk menguatkanmu. Makanya tadi saya katakan lucu kalau kita ada orang yang tinggal di rumah kita nggak kenal. Lucu kalau ada orang yang tinggal di rumah kita cuekin. Lucu kalau ada orang yang tinggal di rumah kita, dia ngajak ngobrol, terus kita diam dan kita nggak dengar, Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita butuh pertolongan, kita bisa minta tolong sama Roh Kudus. Sebetulnya simple, Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kudus itu akan menolong kita. Roh Kudus itu akan membangkitkan dan menggairahkan hidup kita. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar penolong, tapi dia juga disebut penghibur. Amin. Dia siap menghibur kita kalau kita dalam keadaan susah. Pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami keputusasaan, saat kita sedang bingung, cari-cari pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, seolah-olah tidak dapat pekerjaan dan lain sebagainya, dan Roh Kudus itulah tugasnya untuk menghibur kita, menguatkan kita. Dia ada dan tinggal di dalam tubuh kita. Dia ada dan tinggal setiap saat, setiap waktu di hati kita. Tetapi kita tidak tahu
Kita tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Kita tidak peka, kita cuek, kita rasa tidak kenal sama dia. Dialah penghibur yang diutus oleh Bapa untuk menghibur kita. Dikatakan dia juga mengingatkan kita. Selain Roh Kudus itu tugasnya menolong, menghibur, tugas selanjutnya adalah mengingatkan kita. Sekali lagi, tugasnya adalah mengingatkan kita. Karena semua yang Yesus pernah katakan, tugasnya adalah mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia tugasnya mengingatkan kita akan firman Tuhan. Pada saat saya sedang khawatir, ya, khawatir manusia ini daging ya. Pada saat saya sedang khawatir satu dan dua hal, selalu ada suara yang mengingatkan kepada saya. Ketika saya khawatir, khawatir itu muncul, ya, satu dan dua hal kekhawatiran itu. Selalu ada suara yang mengingatkan kepada saya. Dan Roh Kudus itu akan menaruh firman yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, itu akan diingatkan kembali firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan bahkan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadaku, sebab akulah yang akan memelihara kamu. Jadi kalau saudara sedang khawatir, saudara sedang cemas dalam hidup ini, Dia adalah Allah yang akan memelihara saudara. Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada saudara. Terus ayat firman Tuhan yang lain juga seringkali muncul di dalam hati dan pikiran saya ketika saya dalam tanda kutip sedang mengalami rasa khawatir satu atau dua hal yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu selalu muncul bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siapakah yang bisa menambahkan sehasta saja di dalam hidupnya? Itu hal-hal yang seringkali Roh Kudus lakukan, walaupun banyak sekali hal-hal yang lain. Tetapi saya memberikan contoh sederhana saja. Ketika saya ada dalam rasa khawatir, Roh Kudus itu mengingatkan akan firman Tuhan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari, supaya kita mengerti, supaya kita tahu. Dan si Roh Kudus bertugas mengingatkan kepada kita akan semua firman Tuhan yang pernah kita dengar. Dia juga akan bersaksi tentang Yesus dan akan memuliakan Yesus. Kemudian kita pelajari juga Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia akan dosa. Roh Kudus ini tugasnya selain tadi menolong, menghibur, mengingatkan, tugas yang lainnya adalah menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dia selalu menginsafkan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia yang menyertai orang percaya kepada Yesus dan akan tinggal diam di dalam kita. Jadi kalau saudara sebagai orang percaya, ada Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, tetapi engkau tidak pernah merasa ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu, berarti engkau belum pernah menemukan Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri di dalam hidupmu. Engkau belum pernah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Engkau belum bertumbuh, sehingga engkau tidak memahami, engkau tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada kekuatan besar yang siap untuk menolong saudara, yang siap untuk menghibur saudara, yang siap untuk menginsafkan saudara, yang siap untuk mengingatkan saudara. Ada yang minta supaya suaminya bertobat, ada yang minta supaya istrinya bertobat, ada yang minta supaya anak-anaknya bertobat. Kita sebagai orang percaya hanya bisa mendoakannya. Saudara hanya bisa mendoakannya. Kita hanya bisa bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tapi menobatkan orang bukan perbuatan kita. Itu adalah perbuatan Roh Kudus atas kehidupan orang tersebut. Yang percaya katakan amin. Kita mendoakannya, tetapi kita tidak bisa membuat orang itu bertobat. Yang bisa menobatkan seseorang yang tidak percaya menjadi percaya adalah perbuatan Roh Kudus lewat kesaksian kita, lewat doa-doa kita kepada orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu berdoa supaya Roh Kudus kemudian bekerja. Bukan hanya saja kita inginkan keluarga kita bertobat terus kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita perlu berdoa supaya Roh Kudus kemudian bekerja
atas kehidupan orang yang belum bertobat tersebut. Saya akan lanjutkan, namun sebelum saya lanjutkan di pembacaan intinya, saya akan baca terlebih dahulu kepada Yohanes 16 ayat 12 sampai 14, di mana Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat ini baik-baik. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya, dari pembacaan ini Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang akan disampaikan melalui Roh Kudus dan tidak bisa disampaikan sekarang, tetapi hanya akan disampaikan melalui hubungan kita dengan Roh Kudus. Sampai di sini memahami apa yang saya sampaikan? Sampai di sini memahami apa yang saya sampaikan? Dari pembacaan ayat ini, ada hal-hal yang akan disampaikan melalui Roh Kudus. Tidak bisa disampaikan sekarang, tetapi hanya akan disampaikan melalui hubungan kita dengan Roh Kudus. Bisa jadi itu sesuatu yang sifatnya pribadi, bisa jadi karena situasi tertentu yang sedang dihadapi oleh setiap pribadi, setiap individu, sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan atas setiap kehidupan pribadi-pribadi tersebut. Jadi ada sesuatu yang belum disampaikan karena apa? Kita belum mampu menanggungnya. Kenapa kita belum mampu menanggungnya? Nanti saya akan sampaikan kenapa kita belum mampu menanggungnya ketika Roh Kudus sampaikan kepada kita, memberitahukan kepada kita. Ya. Bisa juga berarti pada saat Yesus bilang masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu masih belum dapat menanggungnya, juga bisa berarti bahwa kamu masih belum dewasa. Ini yang menjadi kendala. Kita belum dewasa sehingga Dia tidak mau katakan apa-apa terhadap diri kita karena kita belum mampu menerima dan mengalami apa yang ingin disampaikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tunggu sampai engkau menjadi dewasa terlebih dahulu, baru informasi, baru kebenaran firman Tuhan ini bisa disampaikan kepada saudara. Karena sekarang saudara belum kuat menanggungnya. Saudara belum punya pengertian yang cukup untuk bisa menerima informasi tersebut. Itu sebabnya saya tahan informasi ini. Itu dalam bahasa sehari-hari Roh Kudus. Karena kamu belum dewasa, sementara ini saya tahan dulu. Karena ketika saya sampaikan, kamu belum bisa menanggungnya karena kamu belum dewasa. Sebagai orang tua, ya tentu Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua juga, ketika saudara sedang menghadapi persoalan, ketika saudara sedang menghadapi kesulitan, saudara sebagai orang tua pengennya menceritakan setiap persoalan itu kepada anak-anak saudara. Tetapi dilihat anak-anak saudara ini belum dewasa, saudara akan tahan. Saudara akan tahan untuk tidak menceritakan persoalan saudara kepada anak-anak saudara. Karena apa? Anak-anak saudara tidak akan mengerti. Di usia anak saudara itu tidak akan mengerti ketika saudara menceritakan berkeluh kesah tentang apa yang saudara alami, tentang apa yang saudara hadapi, tentang apa yang saudara alami, tentang kesulitan-kesulitan, tentang pergumulan-pergumulan yang berat, tentang persoalan-persoalan yang berat. Mereka belum mengerti. Begitu juga dengan Roh Kudus. Dia tidak akan sampaikan kepada saudara kalau saudara belum dewasa. Dia tidak akan pernah sampaikan. Karena apa? Saudara belum mengerti, saudara belum bisa menanggungnya. Ada banyak hal yang saya kepingin ceritakan kepada anak saya sebagai pribadi, ya.
Tapi dia belum bisa menanggungnya. Anak-anak saya juga belum bisa menanggungnya. Tapi nanti waktu kalau mereka sudah beranjak besar, beranjak dewasa, tentu saya akan menceritakan persoalan yang pernah saya hadapi. Dan ketika waktunya tiba, anak-anak saya tumbuh dewasa di dalam tubuh, roh, jiwa, dan di dalam pemikiran. Ketika saya menceritakan pada waktunya, anak saya akan mengerti apa yang saya maksud. Sampai di sini memahami Bapak Ibu Saudara? Ini yang arti daripada ayat ini. Kenapa dia menangguhkan segala sesuatunya kepada kita? Ya karena mungkin kita belum dewasa. Belum waktunya kita menanggung sesuatu yang besar, menanggung sesuatu yang luar biasa. Karena kita masih dianggap anak-anak. Kenapa kita masih dianggap anak-anak? Karena kita tidak menyadari selama ini Roh Kudus itu tinggal di dalam tubuhmu. Roh Kudus itu tinggal di dalam hatimu, tetapi engkau cuekin. Engkau tidak tahu, bahkan Roh Kudus ketika ngomong, engkau tidak pernah dengar. Ketika Roh Kudus itu berbicara, engkau tidak pernah mendengarnya. Ketika Roh Kudus itu ada, engkau tidak merasa dia ada di dalam hidupmu. Itu yang dinamakan kita masih anak-anak, kita belum dewasa. Jadi kalau dia tanya, ada beberapa hal yang kemudian saya bilang, ya Roh Kudus bilang, atau saya bilang kepada anak-anak saya, sorry, saya nggak bisa cerita sekarang. Nah, karena kamu masih kecil, kamu belum bisa menanggung apa yang orang tuamu tanggung. Nah, tapi nanti kalau engkau sudah tumbuh dewasa, saya akan ceritakan apa yang pernah saya alami. Dan ketika saya ceritakan, pasti kamu akan mengerti karena kamu sudah bertumbuh dewasa. Berbeda dengan anak-anak. Tidak mungkin saudara ketika menghadapi persoalan, saudara akan ceritakan kepada anak-anakmu yang masih kecil, anakmu yang belum dewasa secara umur dan lain sebagainya. Mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak akan paham tentang persoalanmu. Mereka tidak akan pernah bisa menangkap. Mereka tidak akan pernah bisa menanggung beban hidup. Tidak akan pernah bisa menanggung. Begitu juga dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kenapa dia menangguhkan setiap informasi, setiap perkataannya? Karena kita belum dewasa. Itulah sebabnya kenapa relationship kita dengan Roh Kudus menjadi sangat penting. Hubungan kita dengan Roh Kudus itu sangat penting, karena dialah pribadi yang akan menyertai kita dan akan tinggal di dalam kita dan yang akan menolong kita untuk mengerti. Amin. Dan dikatakan akan memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan menuntun saudara masuk ke dalam seluruh kebenaran. Step by step saudara akan dipimpin, disertai sampai masuk ke dalam seluruh kebenaran yang dia maksudkan, yang Yesus sudah sampaikan, yang Bapa perintahkan untuk dijalankan oleh kuat kuasa Roh Kudus itu, memimpin saudara kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kata memimpin, ya, di sini saya temukan dalam bahasa aslinya adalah menunjukkan jalan. Jadi Roh Kudus itu menunjukkan jalan. Roh Kudus itu akan menunjukkan jalan. Tugasnya adalah untuk menunjukkan jalan menuju kepada kebenaran. Ingat ya, Roh Kudus itu adalah pribadi yang memimpin. Bahasa aslinya adalah menunjukkan jalan menuju kepada kebenaran. Itu tugasnya. Tugas Roh Kudus akan menunjukkan jalan kehidupan buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu menjalin hubungan dengan Dia. Itu wajib hukumnya. Kita harus menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak pernah menjalin hubungan dengan Roh Kudus, kita menjadi Kristen zombie. Nanti beberapa waktu yang akan datang saya akan sampaikan. Menjadi Kristen zombie, Kristen yang mungkin tubuh kita hidup, tetapi sebetulnya kita mati. Tubuh kita mungkin bisa bergerak, tetapi sesungguhnya roh kita mati. Dan Tuhan tidak mau inginkan seperti itu, karena Roh Kudus itu memimpin, menunjukkan jalan kepada kehidupan dan kebenaran. Alkitab berkata, kalau kamu percaya Yesus, Roh Kudus akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus tidak bisa diam atau tinggal kalau kita berjalan sendiri. Kalau Roh Kudus yang diam, yang tinggal di dalam kamu, ya, dan kamu berjalan sendiri, dia tidak akan pernah bisa tinggal di dalam hidup saudara. Roh Kudus hanya bisa menyertai. Roh Kudus hanya bisa menyertai. Ketika dia mau tinggal di dalam hidup saudara, saudara tidak pernah dengarkan.
Saudara jalan sendiri dengan jalan kita masing-masing, jalan sendiri dengan pemikiran kita. Nah, Roh Kudus mau tinggal itu sedikit kesulitan. Dia hanya di luar saja menyertai saudara kemanapun saudara berada. Dia hanya menyertai saja, tetapi dia tidak tinggal di dalam hidup saudara. Karena apa? Karena kita berjalan sendiri. Sebetulnya ketika kita izinkan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar menyertai saja, tetapi tinggal hidup di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka dia yang bisa menunjukkan jalan kebenaran itu buat saudara semuanya. Dia coba untuk bantu saudara. Roh Kudus itu selalu coba untuk bantu saudara, tetapi saudara berjalan sendiri. Seringkali saudara melangkah sendiri. Seringkali saudara berjalan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal Roh Kudus dia coba untuk bantu saudara, tetapi saudara tidak pernah dengar suaranya Roh Kudus. Saudara tidak pernah perhatikan siapa itu Roh Kudus. Saudara tidak pernah melihat bahwa Roh Kudus itu benar-benar kuasa yang sangat luar biasa yang menolong kita di saat kita sedang menghadapi persoalan hidup. Ya, bahkan kalau saudara kecebur sekalipun, dia tahu, Bapak Ibu Saudara. Saudara belok kemana, dia tahu. Saudara melakukan apa saja, dia tahu. Tetapi kalau saudara hidup berjalan sendiri, tidak mendengar Roh Kudus, tidak merasa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu, dan engkau mencuekin Roh Kudus, dan ketika dia berkata-kata engkau tidak mendengarkannya, dia hanya menyertai saudara saja, tetapi tidak tinggal di dalam hidup saudara. Sampai di sini mengerti? Tinggal dengan menyertai itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Menyertai itu hanya di luar, di samping, di sekeliling kita. Tetapi kalau tinggal, itu sudah termasuk mengcover seluruh kehidupan kita. Di dalamnya ada penyertaan juga. Semakin engkau menurut sama Roh Kudus, semakin engkau mau berserah sama Dia. Amin. Semakin saudara menurut sama Roh Kudus, semakin saudara mau berserah sama Dia. Semakin saudara mau bersandar sama Dia, semakin Dia akan memimpin saudara tiap-tiap hari. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Perhatikan, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Pada saat saudara menjadi dewasa, ada sifat kekanak-kanakan yang harus saudara tinggalkan. Amin. Ya, sekali lagi saya akan ulangi. Pada saat Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara semuanya menjadi dewasa, ada sifat kekanak-kanakan yang harus saudara tinggalkan. Berulang kali saya katakan bahwa tujuan kehidupan adalah kedewasaan, bukan kesempurnaan. Masih ingat? Ya. Tujuan kehidupan kita itu menjadi dewasa, bukan menjadi sempurna. Makanya banyak orang salah mengejar kesempurnaan, tidak akan pernah bisa sampai ke tingkat kesempurnaan. Tetapi saudara harus menjadi pribadi yang dewasa. Karena ketika saudara menjadi dewasa, saudara akan mengalami yang namanya kesempurnaan. Cari yang dewasa, Bapak Ibu Saudara. Cari yang dewasa. Jangan cari yang sempurna. Dalam proses menjadi dewasa, ya tentunya ada proses untuk menjadi dewasa. Ada sifat kekanak-kanakan yang harus kita tinggalkan. Tapi dalam kenyataannya, tidak semua orang dewasa atau berumur berhasil meninggalkan sifat kekanak-kanakan mereka. Betul atau tidak? Tetapi kenyataannya, tidak semua orang dewasa atau berumur itu berhasil meninggalkan sifat kekanak-kanakan mereka. Itu sebabnya kenapa kita lihat orang-orang yang kelihatannya dewasa, tetapi sifat kekanak-kanakannya masih nempel di dalam hidup mereka. Kita lihat ini di mana-mana.
Kita lihat dalam bidang pekerjaan, di kantor mungkin ada, tempat pelayanan ada, di dunia politik ada orang-orang dewasa tetapi masih kekanak-kanakan. Dan ini kita bisa jumpai di mana saja, di mana engkau berada Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Gambaran yang sama persis terjadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara rohani kita ini boleh dibilang bayi rohani. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara rohani kita ini boleh dibilang bayi rohani. Betul atau tidak? Ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di saat kita percaya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itu juga kita bisa dibilang bayi rohani, baru lahir. Betul atau tidak? Tapi tujuan kehidupan bukan terus jadi bayi rohani. Tujuan kehidupan kita bukan terus menjadi bayi rohani, tapi tujuan kehidupan kita supaya kita beranjak dewasa. Amin. Untuk kita beranjak dewasa, apa yang harus terjadi? Kita harus menanggalkan kedagingan kita. Karena kedagingan itu sifat kanak-kanak, sifat orang-orang yang belum dewasa. Kedagingan itu adalah sifat orang-orang yang belum beranjak tumbuh dewasa. Makanya supaya kita beranjak menjadi dewasa, apa yang harus terjadi? Kita harus menanggalkan kedagingan kita. Tapi ada banyak orang Kristen yang sudah jadi Kristen cukup lama sekali, belasan tahun bahkan, tetapi tidak bisa meninggalkan atau hidup mereka masih terkontrol atau terkendali oleh perbuatan-perbuatan daging. Walaupun sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi hidupnya masih dikontrol atau dikendalikan oleh perbuatan-perbuatan daging. Mungkin sebagai orang Kristen kita udah bersaksi kemana-mana, udah melayani bahkan, tapi pada saat bersamaan menjadi batu sandungan bagi banyak orang karena dia nggak berhasil untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Sampai di sini apa yang saya sampaikan mengerti? Ya. Ini tema kita sepanjang 1 tahun ini, ya, tentang kedewasaan, perjalanan tentang kedewasaan. Nah, bagaimana proses untuk menjadi dewasa? Yaitu pada saat kita mau belajar untuk mengendalikan atau mengalihkan kendali hidup kita ini kepada Roh Kudus. Itulah caranya untuk kita bisa belajar dewasa. Roh Kudus yang harus mengendalikan hidup kita. Dan kita mengizinkan Roh Kudus itu mengontrol hidup kita. Bukan kedagingan kita yang mengontrol kita, tetapi Roh Kudus yang harus kita izinkan untuk mengendalikan dan mengontrol hidup kita. Dan itu adalah caranya supaya kita bisa menjadi dewasa. Itulah caranya untuk kita belajar dewasa, untuk mempercayakan kendali hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Buat apa kita menjadi orang Kristen? Buat apa kita menjadi anak-anak Tuhan kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa di surga. Dia akan ingatkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus. Karena dia adalah Tritunggal, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketiganya itu menyatu, mengejawantahkan kalau bahasa Jawanya. Mengejawantahkan, sulit untuk diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari. Tetapi bagi saudara yang beranjak dewasa, saudara akan mengerti apa itu mengejawantahkan. Apa itu satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Untuk menjadi dewasa secara rohani, kita harus bergerak dari kebiasaan mengandalkan kekuatan diri sendiri kepada hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Seharusnya mulai hari ini untuk menjadi dewasa secara rohani, saudara harus bergerak dari kebiasaan mengandalkan diri sendiri
untuk beralih supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan Roma 8 ayat yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 dikatakan ini yang menyebabkan kita tidak dengar Roh Kudus. Ini yang menyebabkan kita tidak menyadari Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup saudara. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Kita ini orang yang berhutang. Tetapi bukan kepada daging. Kita tidak hutang dengan daging. Supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-14, semua orang tanpa terkecuali, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau dipimpin oleh Roh Allah tersebut? Apakah saudara mau dipimpin oleh Roh Tuhan tersebut? Kalau saudara mau dipimpin, saudara akan disebut anak Allah. Tetapi kalau saudara tidak mau dipimpin, tanpa saudara sadari dengan kehidupan kita, saudara tidak mau dipimpin, maka saudara tidak bisa dong, tidak layak dong disebut anak Allah. Saya nggak pernah betul-betul lihat statement ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai beberapa hari yang lalu ketika saya ada di Palangkaraya, ya, malam-malam saya baru mengerti tentang statement ayat ini. Setelah kemudian saya baca, saya mengerti bahwa anak Allah yang dimaksud di sini ditulis dalam bahasa Inggris adalah Son of God. Ya, Son of God. Tidak dikatakan the baby of God, tetapi Son of God, bukan the baby. Beda loh ya, son dengan baby beda. Tapi yang dikatakan di sini adalah Son of God. Berarti orang-orang yang dimaksud di sini atau anak-anak yang dimaksud di sini adalah anak yang sudah dewasa. Ketika saya renungkan beberapa hari di Palangkaraya kemarin itu di dalam mobil malam-malam, saya baru mengerti. Padahal saya sering baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang dimaksud Son of God ini adalah anak yang sudah dewasa, bukan baby, bukan anak kecil lagi, bukan anak yang minta disuapin lagi, digandeng lagi, digendong lagi, enggak. Tetapi ayat tersebut adalah anak yang sudah dewasa, yaitu mereka-mereka yang bukan lagi bayi, yaitu semua orang yang sudah belajar untuk dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Orang yang sudah dewasa pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus secara rohani. Ya, amin. Karena dia mengerti, dia sanggup menanggung. Ketika Roh Kudus akan memberitahu, dia sanggup menanggung karena sudah dewasa di dalam rohaninya, Bapak Ibu Saudara. Saudara mengerti apa yang saya maksud pada pagi hari ini yang saya sampaikan? Saudara mengerti ya? Galatia 5 ayat ke-16 sampai 26 dikatakan seperti ini. Maksudku ialah, ini ayat selanjutnya setelah tadi kita baca, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara tidak mungkin bisa mengalahkan keinginan daging dengan kekuatan saudara sendiri. Tidak akan pernah bisa. Kekuatan kita tidak akan pernah bisa mengalahkan keinginan daging. Tapi begitu saudara mengalihkan kendali, kontrol hidup saudara kepada Roh Kudus, maka saudara bisa mengalahkan keinginan daging dan saudara akan memperoleh kehidupan yang berkemenangan, yang percaya. Katakan amin. Saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan daging dengan kekuatan saudara, tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara, terus saudara maksimalkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara, itulah yang mampu melakukan saudara bisa mengalahkan keinginan daging.
Makanya banyak orang Kristen, saya tadi katakan, tidak semuanya bisa. Karena apa? Karena memang hidupnya secara tanpa disengaja, mereka hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari Roh Kudus itu tinggal, dan Roh Kudus itu dicuekin. Roh Kudus tidak diajak ngomong bagaimana Roh Kudus akan tinggal. Dia hanya menyertai kita saja. Tetapi untuk menolong, tunggu dulu. Karena apa? Kita tidak mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, dan kita ajak komunikasi, berhubungan satu dengan yang lain. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada relasi, tanpa ada sesuatu yang terhubung, Roh Kudus hanya menyertai kita saja. Dia tidak akan pernah bisa menolong. Walaupun dia mau coba menolong, tetapi dia tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena kita tidak merasa Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini harus ada pelepasan hak memberi dirimu dipimpin Roh Kudus. Ayat 18 ini harus ada pelepasan hak memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika itu terjadi, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perhatikan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab tulis, bukan perkataan saya. Alkitab tulis. Hal-hal ini, hal-hal yang saudara tadi dengar, saudara baca, hal-hal seperti ini, kalau kita masih dikuasai oleh keinginan daging, maka saudara tidak dapat bagian kerajaan surga. Hukumnya jelas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hukumnya jelas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi buah roh ialah buah, kemarin saya sampaikan, buah adalah hasil dari sebuah keintiman. Buah adalah hasil dari sebuah hubungan. Buah adalah hasil dari sebuah koneksi. Saya sering katakan, seperti anak Bapak Ibu Saudara, termasuk anak saya, adalah buah hati saudara. Kalau anak saya, ya buah hati saya. Buah roh muncul kalau kita berhubungan intim dengan Roh Kudus. Saudara untuk bisa mendapatkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan lain sebagainya itu kalau hidupmu mau berhubungan dengan Roh Kudus. Tanpa mau berhubungan dengan Roh Kudus, saudara tidak akan pernah bisa berbuah seperti yang ada di dalam Alkitab. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ditekankan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, ditekankan lagi perkataan ini, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jika kita hidup dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, itu suatu kejadian. Jikalau kita hidup oleh roh, artinya
pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dihidupkan kembali, kita terhubung kembali dengan Bapa di surga. Amin. Ketika saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita dihidupkan kembali. Kita terhubung kembali dengan Roh Kudus, dengan Bapa di surga. Jika kita hidup oleh Roh, jangan berhenti sampai di situ saja. Firman Tuhan katakan, baiklah kita juga beranjak menjadi dewasa. Maksudnya, jangan stay sebagai bayi terus, jangan stay sebagai anak-anak terus. Baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Karena orang-orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang-orang yang tadi ayat firman Tuhan katakan adalah anak-anak yang sudah dewasa secara rohani, bukan anak-anak yang hidupnya di dalam kedagingan. Bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Bisa mengerti ya? Saya coba pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi cara untuk mengikuti keinginan daging adalah menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada Roh. Itu jalan satu-satunya. Ya, cara untuk tidak mengikuti keinginan daging adalah menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada Roh Kudus. Sampai di sini mengerti apa yang saya sampaikan? Cara untuk saudara tidak mengikuti keinginan daging adalah saudara menyerahkan kepemimpinan hidupmu dikontrol oleh Roh Kudus. Menyerahkan kepemimpinan hidupmu itu dibawa oleh Roh Kudus, dibentuk oleh Roh Kudus. Supaya apa? Saudara bisa mengalahkan keinginan daging. Karena tidak semua orang Kristen bisa mengalahkan keinginan daging. Karena apa? Karena mereka memakai kekuatan sendiri. Makanya banyak orang Kristen yang gagal. Banyak orang Kristen yang tidak memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Karena sudah rasa puas menjadi orang Kristen hanya sekedar puas. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Sudah menjadi orang Kristen tapi masih hidupnya adalah kehidupan yang menjalankan keinginan-keinginan daging. Dan itu semua tadi yang firman Tuhan tulis. Kalau kita masih melakukan hal-hal seperti itu, kita tidak dapat bagian kerajaan surga. Jelas ditulis di dalam Alkitab. Berarti kalau kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, kita hanya dapat masuk bagian dalam kerajaan neraka. Pilihan ada di tangan saudara. Saya akan tutup dengan pernyataan ini. Ya, walaupun masih panjang. Pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, ya, bukan hanya menghadirkan buah roh dalam hidup kita, tapi juga menurut 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa arti ayat ini? Apa maksudnya ayat ini? Saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan kita yang kita sembah selama ini itu adalah Tuhan yang tidak memberikan kita roh yang membuat kita menjadi takut, tetapi memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Roh yang memberikan power, kasih atau love, dan ketertiban. Saya coba gali kata ketertiban ini Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari ini saya coba gali. Ketertiban ini juga diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah sound mind, pikiran yang sehat. Ternyata bahasa aslinya ketertiban itu adalah pikiran yang sehat atau bisa disebut self control. Jadi Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan roh
kekuatan, power. Selain kekuatan atau power, dia memberikan kasih, love. Selain kasih ya love itu, dia memberikan ketertiban, pikiran yang sehat atau self control kepada kita semuanya. Itu yang Roh Kudus atau Roh Tuhan berikan kepada kita. Bukan roh yang membuat kita menjadi takut, tetapi yang dia berikan merupakan suatu paket, tidak sendiri-sendiri, tetapi satu paket, yaitu kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat. Ini merupakan satu paket yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Seharusnya kita bangga memiliki sesuatu yang dahsyat yang seperti ini. Tuhan berikan kepada kita bukan satu-satu, tetapi satu paket. Di dalamnya ada 3 kemampuan, ada 3 kekuatan, ada 3 yang dapat membuat kita itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Sebab kalau saudara hanya punya kuasa tanpa punya kasih, saudara akan menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada saudara. Kalau saudara punya kuasa, nggak punya self control, pikiran yang sehat, pikiran yang benar, maka saudara akan menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada saudara. Tapi kalau saudara punya kuasa dan pada saat yang bersamaan saudara juga punya kasih dan saudara punya pikiran yang sehat, maka saudara akan pakai kuasa yang diberikan kepada saudara untuk menolong orang lain. Amin. Jadi 3-tiganya ini harus dipergunakan, tidak bisa salah satunya. Tapi kalau saudara hanya punya kuasa, saudara tidak punya kasih, percuma. Saudara punya kuasa, power, tapi saudara tidak memiliki self control, pikiran yang baik, pikiran yang benar atau ketertiban, itu juga percuma. Itu sebabnya semakin dewasa seseorang secara rohani, semakin besar kuasa yang dia punya, semakin besar kekuatan yang dia punya. Itu sebabnya orang yang dewasa secara rohani tidak gampang menyerah. Sekali lagi, orang yang dewasa rohani adalah orang yang tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan hidup. Amin. Orang yang dewasa rohani itu tidak gampang menyerah ketika menghadapi permasalahan. Orang yang dewasa rohani tidak gampang menyerah ketika menghadapi tekanan hidup. Orang yang dewasa rohani yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tidak gampang menyerah oleh hal-hal yang akan dapat membuat kita menyerah. Kita akan terus berjuang, kita akan terus melakukan berupaya. Karena apa? Tuhan sudah memberikan satu paket yang isinya kekuatan, kasih, dan self control. Self control atau pikiran yang benar, pikiran yang sehat atau ketertiban. Itu kalau saudara gunakan, saudara akan menjadi orang-orang yang optimis di dalam pengiringanmu, di dalam Tuhan. Dan orang yang dewasa secara rohani bukan hanya bisa mencintai orang yang mencintai dia saja, tapi dia juga bisa mendoakan orang yang memusuhi dia. Ini satu paket ini yang akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Dia bahkan bisa mengasihi orang yang melukai dia. Itu adalah orang yang dewasa secara rohani yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita bergantung pada kekuatan sendiri, pada saat saudara disakiti, secara alami respon kita adalah untuk membalas dan ganti menyakiti. Dan bukankah orang yang dewasa yang kemudian punya cara berpikir yang luas, yang punya cara berpikir yang sehat, pada saat dia disakiti, meskipun secara daging dia ingin membalas, tapi ada suara kecil yang berkata kepada dia, udah, ampuni saja. Itu suara siapa? Itu suara siapa? Itu suara siapa? Roh Kudus. Apakah kita mau dipimpin diri kita sendiri atau kita serahkan Roh Kudus untuk memimpin kita? Itu terserah saudara. Tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengajak, saya menghimbau, mari saudara untuk menjadi orang yang dewasa, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus.
Setiap pergerakan saudara dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupmu. Ajak ngobrol, ajak berbicara, ajak berkomunikasi lewat berbagai hal, supaya saudara ketika menghadapi tantangan, Roh Kudus itu yang akan memampukan saudara, menguatkan saudara. Ketika saudara sedih, Roh Kudus itu akan menghibur saudara. Ketika saudara lemah, Roh Kudus itu akan menguatkan saudara. Ketika saudara bimbang dan mau salah melangkah, Roh Kudus itu akan mengingatkan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita jatuh di dalam dosa, Roh Kudus itulah yang akan menginsapkan saudara supaya saudara tidak berbuat dosa lagi. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini mengerti apa yang saya sampaikan? Mengerti apa yang saya sampaikan? Keinginan daging adalah selalu ingin membalas. Itu keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Selalu ingin berseteru, selalu ingin menyakiti kembali. Tetapi keinginan roh adalah membawa kita pada kehidupan. Karena dia tahu kalau saudara nggak mengampuni, kalau saudara dendam, maka bersama dengan dendam akan muncul berbagai macam hal, termasuk sakit penyakit. Saudara bisa jadi stres, saudara bisa jadi pusing, kepikiran terus, dan lama-lama saudara berpenyakitan. Karena apa? Karena tersimpan di sini. Tersimpan di sini sehingga akan menjadi saudara sakit. Tetapi keinginan roh adalah kehidupan, bukan kebinasaan. Keinginan roh itu kehidupan. Lepaskan pengampunan, move on, buka lembaran yang baru, karena masih banyak kesempatan yang tersedia buat kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Pilihannya adalah mau memimpin diri sendiri atau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu terserah saudara. Semakin dewasa seseorang, semakin besar kekuatan yang diterima, semakin besar kasih yang dia sanggup lepaskan untuk orang lain. Semakin dewasa, dia semakin tertib hidupnya. Karena Roh Allah, Roh Kudus tidak memberikan kepada kita roh yang membuat kita menjadi takut, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban atau self control atau pikiran yang baik. Semakin dewasa saudara, semakin dewasanya kita, saudara semakin mudah untuk diatur karena engkau jadi semakin tertib hidupnya. Amin. Semakin kita dewasa, engkau dan saya akan mudah diatur oleh Roh Kudus. Semakin kita dewasa rohani, Roh Kudus itu akan mudah mengatur, memimpin hidup kita. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Betapa hebatnya kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi untuk itu engkau harus berani menyerahkan kendali hidupmu kepada Dia yang diutus untuk menyertai saudara. Dia itu diutus untuk menyertai saudara. Dia itu diutus untuk tinggal di dalam hidup saudara. Sampai kapan? Sampai nanti Maranatha. Sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua. Itu baru Roh Kudus nanti akan diangkat. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Semakin dewasa, maka kita akan menyerahkan, kita akan berani untuk dipimpin, untuk diatur oleh Roh Kudus, bukan mengatur diri kita sendiri. Semakin dewasanya kita akan menjalin hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kita akan serahkan, aturlah ini hidupku Tuhan, ini aku Tuhan, pimpinlah hidupku, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Dan Dia akan serahkan semuanya untuk Roh Kudus bekerja dan melindungi, bahkan menyertai, menolong, menghibur, dan menginsapkan kita, bahkan mengingatkan kita di saat kita sedang menghadapi persoalan hidup. Mari para pemain musik. Tinggal saudara, pilih yang mana. Karena Roh kebenaran, Roh Kudus akan diam di dalam hidup kita kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hubungan mulai sekarang, ajak bicara Roh Kudus di dalam hatimu. Ajak ngobrol Roh Kudus di dalam hatimu. Saya banyak mengalami ketika
sedang menghadapi kesulitan, selalu tengah malam itu Roh Kudus selalu meneguhkan hati saya. Selalu tengah malam itu Roh Kudus bersuara, berbisik, berbicara, dan Dia memampukan saya, menguatkan saya. Dia menghilangkan rasa kekhawatiran saya. Dia menghilangkan rasa takut saya. Siapa sih yang gak takut masa depan? Bapak Ibu Saudara juga punya anak-anak, tentu juga memikirkan masa depan anak-anak. Saya juga punya anak-anak, saya juga memikirkan masa depan anak-anak saya. Saudara punya pekerjaan, saudara tidak tahu 2-3 tahun yang akan datang pekerjaan saudara akan menjadi seperti apa. Tentu kadang-kala saudara rasa takut, tetapi kalau Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu dan engkau menjalin relasi, menjalin hubungan, engkau ajak ngobrol pribadi yang tinggal di rumahmu itu, maka Dia akan menguatkan saudara. Dia akan menghibur saudara. Dia akan memberikan gairah. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan kasih. Dia akan memberikan self control. Dia akan memberikan pemikiran yang benar. Karena hubungan yang dijalin dengan Roh Kudus adalah hubungan yang berkemenangan, hubungan yang menuju kepada kehidupan. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita mulai belajar tanggalkan sifat kekanak-kanakan kita mulai hari ini. Izinkan Roh Kudus pimpin kita, karena Roh Kudus akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada anak-anaknya yang tumbuh dewasa. Roh Kudus akan memberitahukan rahasia-rahasia yang belum diungkapkannya kepada kita sebelum-sebelumnya, akan diungkapkannya kepada kita kalau kita tumbuh menjadi dewasa. Roh Kudus tidak akan pernah memberikan informasinya kepada kita kalau kita masih kanak-kanak. Kanak-kanak tidak akan sanggup menerima, tidak akan sanggup menampung setiap perkara, setiap apa yang akan disampaikan Roh Kudus buat saudara. Seperti tadi saya ilustrasikan terhadap diri kepada anak-anak kita, kita tidak akan pernah bisa cerita tentang masalah kita kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita belum dewasa. Nanti satu kali kelak kalau mereka sudah dewasa, baru kita akan menceritakan. Saudara akan menceritakan persoalan saudara beberapa waktu yang lalu, dan mereka akan mengerti. Karena apa? Mereka sudah tumbuh dewasa. Berbeda dengan sekarang, masih anak-anak, dan belum waktunya saudara akan menceritakan apa yang saudara alami. Hari ini adalah hari yang ketiga pencurahan Roh Kudus. Saya berharap saudara secara khusus membangun relasi. Ayo ajak ngomong Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu. Ayo ajak Dia berfellowship. Jangan biarkan Dia berdiam diri saja, atau bahkan Dia hanya di luar menyertai engkau saja. Ajaklah berbicara, ceritakan setiap persoalan hidupmu kepadanya. Dia akan segera menolong. Dia akan segera menolong. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta.
bebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku arahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kendali hidup kami kepadamu ya Roh Kudus. Biarlah Engkau yang mengontrol dan yang mengendalikan hidup kami. Jadikan kami dewasa di dalam Tuhan, agar kami dapat diberitahu rahasia-rahasia besar oleh Roh Kudus-Mu akan masa depan, akan hidup kami, akan pekerjaan kami, akan keluarga kami. Kami ingin dewasa Tuhan, kami ingin membangun relasi di dalam Tuhan, kami ingin membangun hubungan di dalam Engkau ya Roh Kudus. Teguhkan dan kuatkan kami, agar kami tidak dikontrol oleh keinginan-keinginan daging, tetapi kami dikontrol oleh kuat kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak akan pernah membiarkan Engkau berdiam diri tanpa kami ajak untuk berbicara, berkomunikasi, berfellowship, dan membangun hubungan. Karena kami adalah bait-Mu Tuhan, tempat kediaman-Mu Roh Kudus. Kami izinkan Roh Kudus berfellowship di dalam hidup kami, dan kami juga berfellowship di dalam hidup Roh Kudus, sehingga hidup kami adalah kehidupan yang menghasilkan buah, menghasilkan kehidupan yang benar. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, buat kasih, buat ketertiban yang Tuhan berikan kepada kami. Dan mulai hari ini kami izinkan Engkau mengatur seluruh hidup kami. Kami percayakan hidup kami kepadamu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Engkau datang kali yang kedua Tuhan, supaya hidup kami mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kami akan terus belajar dan terus belajar, agar sedikit demi sedikit kami boleh menjadi orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, mengerti, memahami, dan menangkap apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hamba-Mu sudah berkata-kata, jikalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang silap kata, hamba meminta ampun yang sebesar-besarnya di hadapan Tuhan. Kuduskan seluruh sidang jemaat Tuhan dan hamba-Mu ini, dan kami percaya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari saya ajak saudara berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan
hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini. Memberkati rumah tangga mereka semuanya, memberkati pekerjaan mereka, memberkati putra-putri mereka, baik putra-putri mereka yang masih ada di Tumbang Samba maupun putra-putri mereka yang ada di luar kota. Tuhan tolong menjamah, menuntun, membimbing, memampukan buat anak-anak kami yang di luar kota, baik mereka yang sudah berumah tangga, baik mereka yang sudah bekerja, maupun mereka yang masih menempuh pendidikan perkuliahan yang hari ini belum selesai. Tuhan, kami meminta secara khusus dari tempat yang maha tinggi, kami meminta Tuhan tolong berikan kecerdasan, berikan kemudahan untuk anak-anak kami bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, dengan benar. Kami yakin, kami percaya selama mereka ada di perantauan, Tuhan tolong membimbing mereka, cukupkan setiap keperluan mereka. Bahkan mereka yang sedang mempersiapkan skripsi, mungkin ada kesulitan yang mungkin mereka tidak bisa ceritakan kepada orang tua mereka. Mereka juga tidak bisa ceritakan kepada kami hamba. Mungkin mereka tidak bisa ceritakan kepada teman-teman mereka. Mereka mengalami kesulitan ketika mereka menghubungi dosen-dosen pembimbing mereka. Mungkin mereka mengalami putus asa. Mungkin mereka mengalami patah semangat ketika mereka tidak kunjung selesai menyelesaikan skripsi karena ada hambatan-hambatan yang tidak terskedul. Tuhan, kiranya Tuhan tolong mampukan anak-anak kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Berikan damai sejahtera di hati mereka supaya mereka tetap optimis di tempat perantauan. Mereka bisa selesai dan mereka bisa kembali berjumpa dengan orang tua mereka, dan mereka bisa menata masa depan mereka dengan pekerjaan baru mereka. Untuk itu memberikan berkat bagi orang tua, bagi anak-anak mereka yang ada di luar kota. Biarkan mereka, berikan kesehatan kepada orang tua mereka, supaya mereka umur panjang, berkatnya diperlancar oleh Tuhan, dan bisa mengirimkan berkat-berkatnya untuk anak-anak mereka di luar kota. Bagi anak-anak kami yang akan masuk SMP, SMA, kiranya Tuhan tolong setiap persiapan yang mereka persiapkan, setiap dana-dana yang akan dikeluarkan untuk keperluan masuk SMP maupun SMA, Tuhan tolong cukupkan. Kami yakin, kami percaya bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, tidak akan meminta-minta, tetapi akan memberikan pinjaman dan akan memberikan berkat, menolong banyak orang. Untuk itu Tuhan memberkati seluruh keluarga besar kami Gereja Ambasador dimanapun berada. Biar melindungi mereka, sertai mereka. Apa saja yang dibuat oleh mereka, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami akan berjumpa di jam-jam ibadah yang di hari-hari yang akan datang. Yang memberikan kesehatan bagi kami, supaya kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Biarlah sampai di rumah damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan melingkupi kami. Roh Kudus selalu tinggal dan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya, agar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami menjadi orang-orang yang tumbuh dewasa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau, pulang dengan membawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kami semuanya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya.